Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lian Indiawati SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. LPTK penyelenggara Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta. Hari ini saya akan melaksanakan PPA Rencana Aksi yang keempat, pertemuan yang ke-1. Saya akan melaksanakan PPA Rencana Aksi 4 pertemuan ke-1 di kelas 11 IPA dengan materi Sistem Pencernaan pada Manusia. Saya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, Bu. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Sudah sarapan hari ini? Ada yang udah, ada yang belum. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu supaya apa yang akan kita pelajari hari ini dan ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat untuk kita semua. Silahkan ketua kelasnya siapa? Nawir, silahkan dipimpin untuk berdoa. Siap. Sebelum mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu absen dulu ya sebelum kita belajar supaya tahu aja nih siapa hari ini yang masuk atau tidak. Kalau Ibu panggil silahkan angkat tangan dan bilang hadir ya. Anissa Rahma. Oh izin ya, dia pelatihannya. Bima. Delvin. Dwi Nasyira. Fani Ayu. Indah Kusuma. Indah sakit ya? Muhammad Gifari. Muhammad Riza. Nia Ramadhani. Ramadan Rizky Fadin. Rida Auliani Hidayat. Rizky Ramadana sakit. Cindy. Tiara. Naiza. Muhammad Habibi. Udah nggak pramuka lagi ya Habibi ya. Nuzulia. Laal Munawirade. Zainatus. Raja. Oke, berarti hari ini semuanya hadir kecuali 3 orang, yaitu ada Anissa, Izin, Indah sakit, dan Rizky Ramadana sakit. Kita doakan mudah-mudahan teman kita yang sakit segera diberi kesembuhan dan bisa masuk seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum seperti biasa ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan selalu mengecek kondisi kelas dan kondisi kesiapan kalian sebelum memulai pembelajaran. Oke, hari ini kelasnya sudah dibersihkan belum? Sudah bersih, Ibu tengok sudah bersih, alhamdulillah. Siapa yang piket hari ini? Oh, alhamdulillah sudah dibersihkan. Kemudian kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap belum? Siap. Berarti kalau sudah siap, peralatan tulisnya, buku paketnya sudah dibawa? Sudah, alhamdulillah. Oke, kalau gitu sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu pengen nanya nih, hari ini tuh kita mau belajar apa? Iya, sistem pencernaan. Setelah minggu kemarin kita sudah belajar tentang
sistem peredaran darah. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar yang namanya sistem pencernaan. Nah, berhubung kita ngomongin sistem pencernaan, Ibu pengen nanya nih. Bagaimana sih nutrisi itu diolah oleh tubuh kita? Ada yang tahu nggak? Nutrisi itu diolah oleh tubuh kita melalui apa? Ya, Queen. Ya, ada lagi yang lain? Nutrisi itu diolah oleh tubuh kita itu melalui yang namanya tadi itu sistem pencernaan tadi. Nah, dari mana nutrisi yang kita peroleh? Dari makanan yang sudah kita makan atau kita konsumsi sehari-hari. Terus sekarang Ibu pengen tanya nih, di usia kalian kan dikatakan usia remaja. Nah, makanan yang kalian makan itu apakah sudah memenuhi yang namanya unsur yang diperlukan oleh tubuh? Kira-kira udah apa belum? Sudah. Ada di sini yang kira-kira makannya cuma karbohidrat aja. Ada nggak? Ada. Nggak kan? Jadi kalau Ibu tanya unsur makanan yang memenuhi tubuh kita itu apa saja? Yang mengandung apa saja? Karbohidrat, protein, ya, mineral, lemak, dan vitamin. Itu jangan lupa. Jadi itu unsur-unsur yang diperlukan oleh tubuh kita dalam memenuhi kebutuhan nutrisi tadi. Jadi dari remaja seusia kalian ini, makanan itu harus dipertimbangkan, atau yang masuk ke dalam tubuh kalian itu harus nutrisinya harus dipikirkan. Jangan makanan yang junk food aja misalkan, atau makanan-makanan yang instan aja, itu tidak akan bagus untuk tubuh kita. Gitu ya. Oke. Nah, sebelumnya Ibu pengen nanya, kalian tadi malam sudah membaca bahan ajar yang sudah Ibu bagikan di grup WA? Sudah apa belum? Sudah? Alhamdulillah kalau sudah. Berarti kalian sudah mengetahui nih apa saja yang mau akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Oke, tadi kayaknya Ibu nengok kalian tuh masih lemes gitu ya, padahal masih pagi nih. Coba kalau Ibu ada bilang yel-yel anak Indonesia, kalian pasti jawab pasti bisa. Kemudian kalau Ibu bilang SMA KPP, Jaya, Jaya, Jaya. Bisa ya? Oke, coba. Anak Indonesia pasti bisa. Anak Indonesia pasti bisa. SMA KPP, Jaya, Jaya, Jaya. Alhamdulillah. Ulang sekali lagi. Anak Indonesia pasti bisa. SMA KPP, Jaya, Jaya, Jaya. Alhamdulillah. Berarti ini semangat padahal tadi kok. Tepuk tangan untuk kalian semua ya, Bang. Ya. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran seperti biasa, tadi kan Ibu sudah menanyakan di pertanyaan awal tadi bahwa kita akan mempelajari tentang yang namanya sistem pencernaan makanan, atau yang lebih tepatnya kepada manusia. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yang pertama itu adalah menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Kemudian itu kompetensi untuk pengetahuan, sedangkan kompetensi keterampilannya yaitu menyajikan laporan hasil uji zat makanan yang terkandung dalam berbagai jenis bahan makanan, dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap individu serta teknologi pengolahan pangan dan keamanan. Nanti untuk pengetahuan, KD pengetahuan nanti seperti biasa di akhir pembelajaran Ibu akan mengadakan tes evaluasi melalui Google Form. Nah, untuk KD keterampilan atau prakteknya nanti akan di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan kalian tugas. Nah, tugasnya nanti akan dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Nah, dari kompetensi dasar tadi, maka dari pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran yang kita peroleh itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Tujuan pembelajaran 1 sampai 3 itu akan kita capai di pertemuan hari ini. Kemudian pertemuan 4 dan 5 itu akan kita capai di pertemuan berikutnya.
Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu menganalisis zat makanan yang diperlukan oleh tubuh melalui kegiatan studi literatur dan diskusi dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu menyusun menu makanan seimbang. Jadi untuk kategori aktivitas normal melalui kegiatan studi literatur dan diskusi dengan tepat. Jadi nanti kalian akan menyusun menu makanan yang harus kalian makan. Jadi menu makanannya harus memenuhi semua nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kita. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu mampu melakukan uji makanan terhadap berbagai macam makanan. Jadi nanti melalui video pembuatan praktikum uji makanan. Jadi nanti tugas di akhir pembelajaran kan akan saya suruh untuk membuat video praktikum uji makanan. Nanti link YouTube-nya nanti akan Ibu kasihkan di LKPD-nya ada lengkap, itu ya. Kemudian manfaat apa sih yang bisa kita peroleh kalau kita mempelajari materi sistem pencernaan? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kira-kira kalau kita sudah belajar materi sistem pencernaan, manfaatnya untuk tubuh kita itu apa? Atau manfaatnya untuk diri kita itu apa? Ada yang tahu nggak? Ya silakan Quinta. Lebih sehat. Ada lagi yang lain? Siapa? Ya silakan Tiara. Makanan yang harus kita oh ya, bagus. Jadi kita lebih tahu nih, lebih peduli dengan makanan yang akan kita konsumsi itu yang bagus untuk tubuh kita itu apa. Itu ya, itu manfaat salah satunya benar. Yang dikatakan Quinta juga benar, yang dikatakan oleh Tiara itu juga benar. Tambahin, jadi setelah kita mempelajari ini, Ibu harap kalian lebih peduli lagi tentang makanan yang kalian konsumsi, apalagi kalian di seusia remaja ini, kalian itu dikatakan adalah masa-masa pertumbuhan. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan apa yang kalian konsumsi supaya pertumbuhan kalian itu tidak terhambat dan semua nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kita itu bisa terpenuhi. Selain itu manfaat kita mempelajari sistem pencernaan, kita juga lagi jadi tahu bagaimana proses makanan itu masuk ke dalam tubuh kita. Jadi nggak tiba-tiba nasi kita makan, tahu-tahu di dalam tubuh kita itu ternyata terjadi proses pencernaan yang sedemikian rupa sampai menghasilkan yang namanya energi. Kan kita makan itu tujuannya untuk apa? Memperoleh energi kan? Jadi ada pepatah yang bilang gini, makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Beda nggak artinya? Beda kan? Jadi makan itu tujuannya adalah supaya kita bisa bertahan hidup, ya untuk hidup. Jangan kebalik, hidup untuk makan. Enggak nanti ya. Gitu ya. Oke, nah sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, yuk kita lakukan ice breaking. Di sini ada video, coba kalian amati. Nanti kita ikutin dulu ya gerakannya. Coba ya, kita sama-sama. 1, 2, 3. Tunggu. Kayak gitu ya. Oke, coba yuk kita mulai lagi. Ayo, 1, 2, 3. Tunggu tuh. 1, 2, 3. Oke, gini. 1, 2, 3. Kalian tepuk gini. Nah, coba ayo. 1, 2, 3. Gitu terus dari tadi gerakannya ya. Gitu maksud Ibu. Coba ulang lagi, sekali lagi. Yang gini berapa kali, Bu? Coba kalian amati dulu. Tuh. 2, 3. 1, 2. Tuh, 2. Set. 1, 2. Nah, selesai. Oke, bisa? Yuk, kita mulai lagi. Tunggu. 1, 2, 3. Konsentrasi. Aduh, bingung. Coba ulang lagi. 3,
3 kali. Dah? Bisa nggak? Konsentrasi. Coba ya, ulang lagi. 1, 2, 3. Nah. Oke, coba yang lain ya. Kita coba yang lain ya. Yang ini ya. Ini. Coba gini. Gitu doang kerja gerakannya. Ulang lagi ya. Ini doang. Gini. Udah. Yang pertama ya? Yang pertama sih Bu, lebih gampang. Oke. Coba yang pertama saya lagi ya, tapi yang kompak. Ya, Bu. Oke, 1, 2, 3. Oke. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi udah pada semangat ya? Udah semangat belum? Nah, tadi kan kita udah ice breaking. Berarti kita siap untuk masuk ke inti pembelajaran kita hari ini. Kompetensi tujuan udah tadi. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompok 1 itu ada Bima, Habibi, Fani, dan Tiara. Kelompok 2 itu ada Delvin, Nawir, Anissa, dan Dwi Nasira. Kelompok 3 itu ada Gifari, kemudian Nuzulia, Indah, dan Naiza. Kelompok 4 ada Riza, Ramadan, Cindy, dan Raja. Kelompok 5 ada Fadin, Rida, Nia, dan Zainatus. Silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Alhamdulillah. Baik, kalau sudah, Ibu akan mulai membagikan LKPD dan di sini Ibu akan menayangkan video terkait permasalahan yang harus kalian selesaikan. Ya. Oh ya, seperti biasa. Model pembelajaran yang Ibu pakai pada pembelajaran hari ini, model pembelajarannya itu adalah apa? Ada yang masih ingat nggak? Problem based learning. Jadi pembelajaran berorientasi pada masalah. Seperti biasa, Ibu nanti akan mengasihkan kasus atau permasalahan untuk kalian selesaikan permasalahan tersebut. Setelah itu nanti kalian akan mempresentasikan ke depan dari hasil diskusi kalian. Setelah itu nanti saya akan analisis dan evaluasi. Oke, baik. Di sini Ibu akan membagikan LKPD-nya. 1. Sebelumnya kalian sudah membawa menu makanan yang Ibu suruh pada pertemuan sebelumnya? Sudah. Nah, sebelum gini ya, sebelum kalian mengerjakan LKPD, silakan amati video berikut ini. Jadi kalian yang video ini berisi tentang kasus atau permasalahan yang harus kalian selidiki. Nah, silakan simak dulu videonya ya. Adalah cara menurunkan berat badan. Metode diet bermacam-macam, mulai dari menghitung kalori dan membatasi asupan makanan, menghindari makanan mengandung gula, atau yang ekstrim seperti mengurangi porsi makan hingga kurang dari 1/4 porsi yang biasa dikonsumsi. Norita Wardani, warga Surabaya, pernah melakukan ini. Setiap hari selama 1,5 tahun, dia pernah menjalani diet ekstrim. Memang tubuhnya jadi cepat langsing, tapi Norita juga jadi akrab dengan penyakit. Pagi, saya hanya makan 3 slice kentang. Saya pakai kentang yang ukuran besar, hanya 3 slice tipis, lalu ada sedikit sayur, lalu pakai ikan-ikanan yang digoreng dengan sangat sedikit minyak. Sudah, itu saja. Pagi, siang, dan maksimal makan jam 6.
Jadi yang saya lakukan itu sampai 1,5 tahun. Yang ada berat badan saya turun drastis. Saya kurus, tapi kurus tidak sehat. Jadi seperti itu. Dampak di tubuh gitu gimana? Dampak di sebagainya. Yang pasti saya 1 bulan sekali saya pasti ke dokter. Saya pasti kena mah. Selain diet ekstrim dengan mengurangi porsi makan secara berlebihan, ada beberapa kesalahan dalam berdiet. Menurut dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Dr. Sutomo, Ami Fidiani. Di antaranya mengkombinasi makanan yang salah, menghindari karbohidrat, terlalu banyak protein, dan melupakan air putih. Ya, karena mereka kadang gini ya, terlalu diet yang mengurangi semua, asupan dikurangi, beberapa ada yang dehidrasi, kekurangan cairan. Bahkan sahabat bapak waktu itu pernah saya telepon pasien saya, dia mengikuti dietnya. Soalnya dietnya tinggi lemak. Tapi dia merupakan faktor-faktor nutrisi yang lain. Waktu itu dia kondisinya kekurangan elektrolit, tidak bisa jalan pasien itu. Hanya karena diet? Iya, karena diet. Ya, itu diet yang salah. Akhirnya ada juga karena dia kekurangan nutrisi, dia kekurangan vitamin B12 waktu itu akhirnya. Nah, itu karena itu tidak mengikuti kaidah-kaidah itu. Menurut dokter Ami, yang harus diperhatikan saat berdiet adalah keseimbangan asupan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Harus diperhatikan juga diet apa yang dibutuhkan agar diet bisa sukses dan tubuh tetap sehat. Menyiksa diri dengan membatasi banyak asupan hanya membuat diet gagal dan berujung penyakit. Misalnya ya, kalau ada diet yang harus tinggi lemak, ketika saya kebetulan saya juga sempat mengikuti diet ketogenic tinggi lemak. Oke, tinggi lemak, tapi carilah lemak yang bagus, good fat seperti itu. Terus rendah karbo, oke, rendah karbo, kita tidak perlu harus makan nasi, kita dari sayur juga bisa dapat karbohidrat ya. Terus lemaknya tadi juga good fat, dan jangan lupakan fibernya, seratnya. Ya, seratnya. Karena kalau terjadi diet kita tidak seimbang, itu akan merubah komposisi mikrobiota dalam saluran cerna, dan itu akan menimbulkan penyakit. Yang tidak boleh dilupakan dalam berdiet adalah berolahraga. Selain membantu pembakaran kalori dalam tubuh yang berlebih, olahraga juga bisa membuat mood menjadi lebih baik, mencegah stres, dan tentu bisa mempertahankan berat badan. Oke, selamat menjalani diet sehat. Liputan CNN Indonesia, Surabaya, Jawa Timur. Nah, oke. Tadi video ini tentang apa? Tentang diet. Berarti kalau diet itu, kalau di video ini tadi ada orang yang diet, dia hanya makan kentang doang. Selama berapa tahun? 1,5 tahun. Terus kemudian tadi pasiennya bilang dia akhirnya setiap 1 bulan sekali harus ke dokter karena terserang emah dan lain sebagainya. Karena dia mengkonsumsi benar-benar tanpa minyak, dan mengurangi karbohidrat, kemudian mengurangi lemak dan lain sebagainya. Nah, diet itu boleh, atau kita menjaga pola makan itu boleh, tetapi kita harus tetap memperhatikan yang namanya apa? Kesehatan, dan memperhatikan apa yang akan kita konsumsi. Itu ya. Jadi apalagi di seusia kalian itu, kalian juga harus memperhatikan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kalian di masa-masa dalam pertumbuhan seperti saat ini. Nah, setelah mengamati video tadi, coba ini pertanyaan yang harus kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Menurut analisamu, kenapa kita bisa sampai sakit apabila tidak memperhatikan menu yang diperlukan oleh tubuh kita atau sembarangan diet? Ya, karena sembarangan diet ini akhirnya terjadilah berujung dari perusakan organ tubuh yang lain. Jadi organ-organ tubuh yang lain yang berkaitan dengan sistem pencernaan itu mengalami kerusakan. Nah, kalau sudah sekarang saya persilahkan kalian selain mendiskusikan di LKPD, kalian juga menjawab pertanyaan dari permasalahan ini. Ya, silakan kalian boleh cari dari berbagai literatur, dari internet, buku paket dan lain sebagainya. Kemudian nanti setelah itu kalian juga harus menyusun menu seimbang, ya kan? Kalian sudah bawa semua perlengkapan makanan yang harus kalian susun. Nah, silakan nanti sambil dikerjakan LKPD-nya, sambil menyelesaikan permasalahan ini, kalian susun menu seimbang menurut kelompok kalian. Ya, menu seimbang dalam sehari, yaitu makan pagi, siang, dan makan malam. Ya, oke, silakan.
dimulai untuk berdiskusi. Nanti kalau ada yang kurang paham, boleh tanyakan ke ibu. Apa? Kenapa nih ya? Apa? Bu, yang itu kerjanya di mana? Yang ini ngerjainnya di sini, di baliknya LKPD aja. Halaman yang kosong. Oke, silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian mengenai menyusun menu makan yang seimbang. Jadi sebelum kalau belajar tentang sistem pencernaan itu, materi yang awal kita bahas, itu pasti tentang makanan. Baru makanan tersebut akan melalui organ-organ pencernaan. Oke, silakan diskusikan dulu menyusun menu makan seimbang. Atau kalau kalian ada permasalahan lain, boleh ditanyakan. Ya, siswa yang kalian bawa aja, nggak apa-apa. Itu contoh itu tadi contoh. Di LKPD itu kan ada menyusun menu seimbang. Yang paling atas itu contohnya, penyusunannya seperti itu. Nah, ya di bawahnya. Kalian bawa makanan apa? Roti, ikan goreng sama tahu tempe. Sayur. Udah disusun? Belum. Yang sini udah ada tuh sekarang. Iya, ya kerjakan boleh, LKPD-nya boleh. Kemudian nanti menyusun menu seimbangnya boleh. Udah, kelompok sini. Ini bawa apa ini? Ini? Tempe itu, nasi goreng. Ayam. Seimbang nggak kira-kira menu kalian? Udah ada seratnya kah? Ini apa ini? Nasi kuning. Ibu kalau mau makan Bu. Jadi bisa apa? Yang ini apa? Itu Sayur-sayuran. sayur sama ayam. Coba kalian lihat di internet itu, isi piringku menurut Kementerian Kesehatan. Isi piringku menurut Kementerian Kesehatan. Jadi kalian dalam menyusun menu itu harus sesuai dengan berapa porsi atau berapa jumlah kalori yang kalian makan dalam satu hari. Jangan sampai kelebihan kalori atau kekurangan kalori. Kalian apa menunya? Kami masih telur. Nasi telur dan telur. Ini? Enggak lah, dia udah mau makan nasi siang ya. Udah dia enggak Ini? kita lah ya. Jadi kita. Ini kayak ini. Mangkuknya sedikit. Dia Ini? sama telur. Kebanyakan nasi. Ini beda Bu. Coba tengok dulu. Ini enggak sama. Udah disusun belum nanti? Bawa piring nggak? Tidak Bu. Itu apa? Menyusun menu makan yang pagi mana, siang mana, sore mana? Siang, malam. Malamnya nanti udah malam gitu jadi. Di piringnya mana? Kan ibu suruh kalian untuk menyusun menu makan seimbang. Kalian nyusunnya tuh di mana? Di piring kan? Ya udah di piring. Coba. Tapi malam kosong. Udah gini bukan Bu. Iya, langsung kayak gini kan. Bagus kan? Ah iya maksud ibu kayak gitu. Nah ya kayak gini nanti gini. Nah, loh. Ini menu makan apa? Siang. Bu, itu nggak pakai sambal nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa. Ini menu makan apa? Pagi. Pagi sarapannya roti. Ya,
Terus malamnya Ini jangan di kan biar pintar. Biar nelayan dapat duit. menu makan paginya ini sama buah gini. Ya. Nggak ada minum kalian? Terus dihitung ini jumlah kalorinya ini kira-kira berapa? Ngitungnya cari jumlah kalori ikan goreng berapa, nasi 1/100 gram itu berapa, roti tawar dikasih selai. Ya, kalorinya jangan lupa dihitung ya. Kalori yang sudah kalian makanan pagi, siang, dan malamnya dihitung. Cari di internet ada. Kalian bawa menunya apa? Ini apa? Ini sarapan. Selainya apa? Keju. Terus makan siangnya apa? Nasi kuning ya. Nasi kuning pakai tahu tempe, pakai sayur, pakai ikan. Ya, enggak. Banyak kali. Boleh nanti. Nanti menu malamnya nasi pakai ikan, pakai sayur. Dan menu malamnya itu Ya, ini apa ini? sayurnya Bu. Banyak dari mama bawa ya. Mama yang masak tadi. Nasi pun dia juga banyak. Bu. Ya udah, nanti ibu nambeng sarapan di sini ya. Nggak usah bayar, dimasak kami di Bu. Nah, ini cara menyusunnya nasinya terlalu banyak nggak? Ditengok. Maghrib pembicaranya mah. Berapa? Ada sayur, karbohidrat, protein, lemak. Yang ini apa ini? Ini untuk makan apa? Nggak ada sayurnya. Oke, kelompok ini mana? Ya dibuka dong, disusun, mulai disusun. Ini apa? Sarapan. Sarapan pakai apa? Sarapan pakai susu. Buahnya? Pakai buah. Berarti gini. Buahnya tuh biasanya Yang itu enggak itu. Yang ini. Top. Terus makan siangnya apa? Piringnya mana? Taruh piring dah. Ini makan? Ya benar. Cuman ini proteinnya apa ini? Proteinnya ayam apa ini? Ya makan siangnya? Ini kayak gini, Bu. Cari piring. Ada yang punya piring lebih enggak? Itu Dipo ngapain? Berarti yang menghigienis saya Bu, disebut sarung tangan. Ya Allah, ini ngapain ditaruh sini? Yang kelompok sini udah? Bu, nanti kamu minta air ya? Ada apa? Itu terlalu cool, Cok. Itu kan udah. Jangan, enggak boleh. Untuk apa? Tengok makan apa. Ini udah bagus nih. Cuman jangan lupa dihitung ya, kalori harian kalian itu berapa. Gak ada piring kalian. Allahu Akbar. kan udah ditaruh ini di bukaan. Ya, ambil lah. Nih, susun. Mana yang sarapan? Sarapannya ini? Apa ini? Nasi goreng. Makan siang? Nasinya di belakang sedikit. Yang rapi gitu loh.
Aja, umut. Ini sendoknya. Makan malamnya mana? Ini Bu. Ini nggak ada sayurnya. Sayur ada. Kalian pagi, siang, sore, malam itu ya, apa namanya? Karbohidrat ya. Sayurnya. Ini jadikan segini loh. Kok kamu nggak dihabisi? Apa nih? Sarapan. Ini apa? Pagi, siang, malam. Ya? Namanya kalorinya aja apa? Sekalian lemak kan? Iya. Sekalian kalian makanan kalian itu sudah mengandung lemak, karbohidrat, protein, serat, vitamin, mineral apa belum? Jangan lupa ya, menu makanan yang sudah kalian bawa itu apakah sudah mengandung yang namanya karbohidrat, lemak, protein, seratnya ada apa tidak, vitaminnya ada apa tidak. Disebutkan, misalkan karbohidratnya bersumber dari mana? Ya nggak apa-apa, kalian kan yang kalian bawa kan itu, ya nggak apa-apa. Enak ya sepertinya. Coba ibu nyicip satu. Ibu yang paling kenyang sih. Ditatanya yang rapi. Gimana? Roti selai kacang, karbohidrat. Nah, takarannya berapa? Misalkan rotinya 2 lembar, gajarnya 1 buah, gitu. Oh begitu. Tapi Terus ini rotinya ada isinya nggak? ada selai kacang. Nah, tulis. Rara. Ini Bu. Kacang kan? Terakannya gini aja. Hah? Terakannya gini aja. Ah. Jadi kamu menu makan saya di pagi hari karbohidratnya bersumber dari roti. Misalkan nanti jelasinnya presentasinya seperti itu. Ini menu makan apa ini? Siap. Sedapnya. Pakai sarung tangan semua dalam menyusun menu makan. Tulisnya pakai sarung tangan. Buka siapa nih banyak Bim, tulisnya pakai sarung tangan. Jangan lupa. Itu apa? Menu untuk apa? Malam. Malam. Garang bule pakai susu. lagi nggak nasinya nih? Bebas lah, jangan makan udah langsung sikit-sikit aja. Harus diperhatikan karbohidratnya itu berapa. Itu apa? Ikan. Ikan masak apa? Bapak saya masak. Saya masak apa? Aku ambil aja. Pagi dah masak. Makan ikut ini, Gary, jadi pagi-pagi udah masak. Oh. Ya, semuanya ya. Gimana? Udah, kita taruh aja di sini, nggak apa-apa. Belum sini-sini. Kita makan juga nanti aja. Ini makan? Malam. Bagus. Jangan lupa ditulis sumber dari karbohidratnya di mana, proteinnya mana. Kalian tuh pada menyediakan makanan tapi nggak menyediakan minuman ya?
Kalian menyusun menu makanan. Air putih, terutama itu air putih. Tidak di-endorse. Ini menu makan apa ini? Kan siang ibu. Kok makan siang kok nasi kuning sih? Dia bilang boleh. Biasanya kalau nasi kuning langsung saya beli. Ibu kasih waktu diskusinya sampai udah sampai mana? Udah selesai belum? Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan susun menu makanan yang sudah kalian bawa. Jangan lupa untuk dikasih keterangan di LKPD-nya. Menu yang kalian bawa itu sumber-sumbernya dari mana saja. Ya. Ada chat kawan Bu Adil Bu. Itu gerak jalan. Habis ini kita gerak jalan. 3M. 3M kita. Jangan lupa mejanya yang bersih ya. Kelompok siapa yang sudah selesai? Kelompok siapa yang sudah selesai? Yang menyenangkan apa? Hah? Yang menyenangkan apa? Apa yang menyenangkan? Apa pertanyaan? Dalam melakukan kegiatan ini secara berkelompok, tulislah hal yang menyenangkan dan mengambil bagian dalam. Ya, apa yang kalian rasakan dalam penyusunan kelompok ini apa? Ini cerita panjang dari sudah. Kelompok 1 sudah siap? Ya, sesuai dengan yang kalian susun menunya. Ya, itu contoh. Ikutin contohnya seperti itu. Sayur serat. Cari di buku paket makanya atau di apa, ada yang mau tanya? Atau ada yang bingung dalam menyusun menu? Menghambat itu kendala. Kendala kalian dalam tugas kelompok ini apa? Misalkan si Dwi Nasirani nggak mau bawa apa? Oh, Nawir buat telur. Nawir itu mau saya mau telur dia. Apa? Ada yang tanya apa? Oh iya, tunggu. Sorry. Jangan lupa dari video tadi yang permasalahan tadi dijawab ya. Permasalahan yang harus kalian selesaikan. Jawab di sini aja, Bu. Ya, di belakang yang selembar kertas kosong. Nih.
Menyenangkan, rame-rame terus makan. Ya tahu aku. Apa? Diajak apa? Susu? Sumber apa itu, Pak? Ayo apa? Ada yang tahu nggak? Tergantung susunya ya. Di susu itu kan banyak kandungan, ada gula, ada lemak. Jangan lupa di LKPD yang terakhir itu ada tugas kalian untuk membuat apa? Video praktikum ya. Itu nanti kalian memvideokan praktikumnya. Alat bahannya sesuai dengan link video yang ada di LKPD. Percobaan praktikumnya persis sama plek seperti yang ada di link yang Ibu kasih ya. Itu nanti pembuatan videonya Ibu minta dikirimkan kita ketemu lagi hari Kamis. Hari Kamis. Tugas. Ada di LKPD itu. Kelompok. Tugasnya kelompok itu. Kamis. Jadi Kamis sudah diupload di YouTube. Jadi kalian kirim link ke Ibu. Nomor apa? No, kelompok 1, 2, 3. Ayo sudah selesai semuanya? Kalau sudah silahkan tadi kelompok 1 ya yang mau maju duluan ya. Ya silakan kelompok 1 perwakilan atau mau maju semua boleh. Yang lain tolong disimak. Nanti kalau ada pertanyaan boleh bertanya. Jangan lupa nih pakai mikrofonnya nih. Jangan dipencet ya. Gini pegangnya, jangan dipencet. Nah, mulai. Assalamualaikum. Ya, di sini di tengah. Itu ada mic-nya. Pakai mic-nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hasil penyusunan menu makanan dari kelompok 1 yaitu pagi jam 8 itu ada roti selai kacang, buah apel sama susu. Takarannya untuk roti selai kacang itu 1 piring, buah apel 1 potong, sama susu 1 gelas. Terus keterangannya itu ada lemak, protein, mineral sama vitamin. Di siang hari jam 12 waktu Indonesia Barat itu ada nasi, telur, sambal, kentang dan air putih. Itu takarannya untuk 1 piring dan 1 gelas. Keterangannya itu ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin C dan B1. Oke. Malam jam 19 waktu Indonesia Barat ada nasi, ayam sama sayur bayam. Nah, takarannya itu ada 1 piring. Keterangannya ada karbohidrat, serat, protein sama lemak. Yang takaran itu maksudnya itu takaran per menunya loh. Bukan 1 piring. Yang takarannya misalkan karbohidratnya berapa sendok makan, sayurnya berapa centong misalkan.
Ya itu nasi 1 piring. Kemudian lauknya berapa ukurannya? Misalkan proteinnya 100 gram misalkan. Itu maksudnya seperti itu. Dikira-kira aja yang kalian bawa itu dikira-kira aja. Ya, kamu malah dengar. Ini nanti untuk kelompok lain yang sebelum maju ya. Kok ngomong nih? Ya. Betul lagi? Ya, sampai habis. Iya. Ya. Semua. Ya. Beberapa kebutuhan kalori untuk remaja seusia kalian. Jelaskan mengapa kebutuhan tersebut penting untuk dicukupi. Total kalori yang diperlukan remaja usia 13 sampai 18 tahun adalah sekitar 2125 sampai 2675 kalori. Namun perlu diingat bahwa jumlah makanan harian yang dibutuhkan remaja laki-laki berbeda dengan remaja perempuan. Memenuhi kebutuhan kalori setiap harinya sangat penting dilakukan agar bisa melakukan berbagai aktivitas, lalu agar fungsi dan proses di dalam tubuh Anda berjalan dengan baik. Setelah melakukan kegiatan ini secara berkelompok, terserah hal yang menyenangkan dan menghambat kalian dalam menyusun menu makanan siang. Yang lain perhatikan. Hal yang menyenangkan yaitu kami dapat sama-sama belajar lebih dalam tentang nutrisi yang harus dipenuhi sehari-hari, dan kami juga bisa masakan makanan menu seimbang bersama-sama. Hal yang menghambat yaitu adalah bagaimana kita menjaga kebutuhan tubuh kita terhadap kegiatan kita sehari-hari. Jika kita tidak memperhatikan menu atau gizi seimbang, tubuh kita akan kekurangan gizi sehingga banyak penyakit yang bisa timbul karena makanan yang kita makan tidak mengandung gizi seimbang dan tubuh bisa lemas. Jawabannya di belakang. Yang tadi dari video tadi permasalahan tadi menurut kalian gimana? Udah jawab. Jika kita tidak memperhatikan menu atau gizi seimbang, tubuh kita akan kekurangan gizi sehingga banyak penyakit yang bisa timbul karena makanan yang kita makan tidak mengandung gizi seimbang dan tubuh bisa menjadi lemah. Contoh yang di video tadi. Oke. Ada nggak tanggapan dari kelompok lain? Di situ. Ada nggak tanggapan dari kelompok lain? Ada yang mau bertanya? Di Pasar Baru. Nggak di Oke, kalau tidak ada silakan tutup. Oke, saya tutup. Sebelumnya saya terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok siapa yang mau maju? Kelompok 2, kelompok 4, 3. Ya, nggak apa-apa. Jangan lupa tadi yang kelompok 1 tadi menunya belum ditampilkan ya. Menunya harusnya menu yang sudah kalian susun harusnya ditampilkan tadi. Ayo, kelompok siapa yang mau maju lagi? 5, silakan. Ya Allah, udah jam 9 nih. Mana jawabannya? Kalian Pegang Zaro, kau pegangin. Sini pegang gini aja. jangan dipencet, jangan pencet yang sini. Nah. Yang ini apa di depan ibu? Mau ngapain di tengah-tengah? Ya, nggak apa-apa. Bawa menu makanan yang sudah kalian susun. Nah, itu kau bawa juga. Nah, aku di sini aja. Oke, tolong perhatikan dari kelompok lain. Jangan dekat-dekat. Kayak mana aku nak baca? Yang mana, Cok? Ini ya. Mundur sedikit yang rapi beresnya. Nah, dah, jangan. Yang ini ya. Baca deh dari. Assalamualaikum.
Buka. Oh, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Langkah kerja, diskusikanlah dengan teman kalian tentang menu makanan yang seimbang. Lakukanlah kajian literasi melalui buku atau literasi digital sebagai referensi kandungan gizi. Hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam menyusun menu adalah kebutuhan kalori harian, variasi jenis makanan, kepenuhan protein, lemak, vitamin, dan mineral, keterjangkauan secara ekonomi, makanan yang dapat kalian konsumsi sehari-hari. Hasil penyusunan menu makanan. Pagi, jenis hidangan nasi, takaran 1 mangkok. Jam 8. Mana menu makanan pagi kami. Jam 8 itu ada roti tawar 2 helai. Tawar kayak orang bule semua ya. Oh iya laku. Lanjut. Kandungannya karbohidrat 200 gram. Terus susu full cream 250 mililiter. Mililiter? Iya lanjut. Energi 150 kakal. Iya. Lemak total 8 gram, karbohidrat total 12 gram, protein 8 gram, natrium 0 gram. Miligram. Siang, nasi kuning, takaran 1 mangkok, 150 kalori. Siang makan nasi kuning ya. Iya. Lemaknya 0,27 gram, karbohidrat 32,96 gram, protein 2,99 gram, serat, vitamin A, sayur, serat, vitamin A, vitamin E, dan vitamin C. Telur itu protein dan tempe vitamin B. Malam. Nasi putih 1 mangkok, karbohidrat 22,4 gram. Terus tahu tempe secukupnya, energi 150 kal, protein 14 gram, lemak 7,7 gram, karbohidrat 9,1 gram, serat 1,4 gram, kalsium 517 mg, natrium 7 mg, fosfor 202 mg. Sayur, serat, vitamin A, vitamin E, dan vitamin B. Ikan. Sayurnya apa itu? Ini kacang panjang dan wortel. Oh bagus ya. Ikannya itu magnesium, fosfor, iodium, zat besi, dan selenium. Berapa kebutuhan kalori untuk remaja seusia kalian? Jelaskan mengapa kebutuhan tersebut penting untuk dicukupi. Remaja putri cenderung membutuhkan kalori lebih sedikit dibanding remaja putra sebayanya. Pada remaja putri usia 9-18 tahun, kebutuhan kalorinya berkisar antara, ini berapa, Cok? 1,1400. Oh, 1.400 sampai 2.400 kalori setiap hari. Semakin muda dengan aktivitas yang sedikit, maka kebutuhan kalorinya juga pada standar terkecil, yakni 1.400 kalori. Kalori sangat penting bagi tubuh manusia. Tanpa kalori, sel-sel dalam tubuh akan mati dan organ-organ vital seperti jantung dan paru-paru tidak akan mampu melaksanakan fungsi dasarnya. Refleksi juga, Bu. Setelah melakukan kegiatan ini, Oke, dari kelompok 2 ada yang mau bertanya enggak? Dari kelompok 2 ini dia sudah cukup jelas sih. Karbohidratnya, lemaknya, proteinnya dia dihitung berapa yang Ini berapa jumlahnya semua kalori? Bacain tadi. Udah dibacain tadi. ketimbang lah. Usahain kali. Berapa kalori? Oh, nggak ditotalin nggak sih? Roti tawar itu Gabut, Wak. Itu gitu. 180 kalori. Apa? Roti tawar berapa kalori? 200 gram. 200 gram berapa kalori? Itu. Ya enggak tahu. Ya enggak tahu. Kok tanya aku dari segala itu? 200 kalori. 200. Susunya itu berapa kalori?
Energi 150, lemak 150 tambah 200, jadi sarapan kalian 350 kalori. Oh ya, oke. Makan siang. Nasi itu 150 kalori. 150 kalori nasi. Lauknya, sayur dan lain sebagainya berapa? Nggak tahu. Ini ada lemak, karbohidrat, 300 protein. kalori. Berarti makan siang totalnya adalah 500 kalori. Makan malam apa? Nasi, karbohidrat. Nasi sama nasi kuning kan kemarin ada lemak, kayak lemak dari santan kan? Enggak, itu kasih buat ya. Kalau nasi putih berapa nasi putih kalorinya? 22,4 gram. Itu beratnya, kalorinya Mana tuh? 150 kalori. Lauknya dengan Ini nasi kuning satu. 400 itu ya. Iya. Kalau begitu banyak. Berarti sehari itu kalian mengkonsumsi menu yang kalian susun itu sekitar ada 1.500 Kalori. Kira-kira itu perlu cukup nggak untuk kebutuhan kalian? Cukup. Oke. Ada lagi mau tanya nggak? Untuk aku sih tak cukup. Oke, kalau tidak ada, Kalau ngomong dulu. kalian tutup. Tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Selanjutnya kelompok siapa yang belum? Ya, silakan kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Otomatis kan ini tiap kelompok itu kan menu makanannya berbeda kan ya? Jadi kalorinya juga berbeda. Nah, Ini. ya maju lah nak Nasira nih. Wih, kan kok gitu nih. Nih, tempe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang lain perhatikan, jangan kalian makan untuk kalian sendiri. Nanti makannya kita sama. Nanti makannya nanti. Perhatikan dulu kelompok yang masih presentasi. Hasil penyusunan menu makanan. Waktu pagi nasi waktu pagi nasi, susu, roti selai kacang. Takaran 1 mangkok. Pagi makan nasi makan roti. Bu, ini mau tanya. Oh, contohnya. Iya, salah. Indonesia banget ya kalau makan nasi. Iyalah, Bu. Makan burger pakai nasi, makan pizza pakai nasi. Waktu pagi susu sama roti selai kacang. Takaran susu 1 kotak, roti selai kacang 1 bungkus. Keterangan: lemak, karbohidrat. Waktu siang nasi, ikan, tahu, tempe, sayur kangkung. Takaran 1 mangkok, 2 ekor, 3 potong, 4 potong. Ikannya 2 ekor. Ya, maksudnya gitu. Ya kan maksudnya pakai ikan. Iya, ikan. Dari tadi ibu keliling ya, kalian tuh kebanyakan ikan, mentang kalian anak pulau ya. Mak. Gak apa-apa, bagus ikan yang tidak makan ikan ditenggelamkan semua. Iya, tenggelamkan. Sebenarnya kan nasi lagi cuma Diam. Dengar dulu. Jangan. Nasi mengandung karbohidrat, ikan mengandung protein, tahu mengandung karbohidrat, tempe mengandung protein, sayur kangkung mengandung vitamin dan mineral. Waktu malam nasi, telur goreng, tahu,
sama tempe. Nasinya 1 mangkok, telur gorengnya 2 butir, tahunya 2 potong, tempenya 3 potong. Nasi mengandung karbohidrat, telur goreng mengandung protein dan lemak, tahu mengandung karbohidrat, tempe mengandung protein. Tahu mengandung karbohidrat. Tahu mengandung apa? Itu tahu-tahu apa ya? Siapa? Bukan aku. Kuliah di Tony. Apa lagi Bu ini? Berapa kebutuhan kalori untuk remaja seusia kalian? Jelaskan mengapa kebutuhan tersebut penting untuk dicukupi. Remaja putra membutuhkan sekitar 2.200 sampai dengan 2.500 kalori per harinya. Sementara itu, remaja putri membutuhkan sekitar 2.400 sampai dengan 3.000 kalori per hari. Selain untuk memberikan energi, kalori dan nutrisi pada kebutuhan gizi anak usia remaja untuk pembentukan otot, tulang hingga perkembangan otak. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan ini secara berkelompok, tulislah hal yang menyenangkan dan menghambat kalian dalam menyusun menu makanan seimbang. Dari hasil kelompok kami, hal yang menyenangkan adalah kami dapat menyusun pola makan bersama-sama, dan hal yang menghambat kelompok kami yaitu kurangnya kerjasama dalam kelompok. Kalian mau tanya nggak? Dari kelompok lain. Siapa yang tidak sama? Apa? Ini. Tadi ngaruh. Enggak. Udah ada dari kelompok lain, ada yang mau tanya nggak? Dia mantep loh menyusun menu makannya untuk makan siang, telurnya 2 biji. Telurnya mantep proteinnya. Ini porsi orang berotot beda, Cok. Apa menu makan untuk ikannya 2 ekor, bayangan itu tuh gede. Bayangan gede lagi bawa ikannya. Itu hemat Bu. Menghemat, Bu. Ya sudah nggak apa-apa. Tapi dia tertolong proteinnya. Ini mau lipat, Cok? Dari tahu sama tempe. Bagus. Oke, sudah ada pertanyaan lagi nggak? Udah. Ini pesan. Kalau tidak ada, silakan tutup kelompok. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya siapa yang mau maju? Nah, ini. Ini kelompok yang paling ini. Dari tadi yang Ibu tengok, kelompok yang sayurannya paling banyak nih. Kelompok yang paling sayuran, Bu. Nah, kelompok ini suka sayuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan menjelaskan makanan yang kami bawa, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Ya. Jadi sarapan kami waktu pagi itu adalah ada roti dengan selai kacang sama buah jeruk. Dan takarannya itu rotinya 2 lembar roti dan 1 buah jeruk. Karbohidrat yang dimiliki adalah 40,8. Karbohidrat jadi Yang semangat suaranya. Karbohidrat yang dimiliki adalah 40,84 gram dan makannya nanti kita bisa dan vitamin C dan makanan saat makan siang itu kami ada nasi, ikan goreng, tahu tempe, sayur bayam. Takarannya kalau nasi itu 2 centong, ikan gorengnya 1 ekor, tahunya 2 buah, tempenya 2 buah, sayur bayamnya 3 sendok.
Karbohidrat yang dimiliki adalah 54,04 gram, lemak yang dimiliki 8,28, protein yang dimiliki 23,04, kalori yang dimiliki 198 dan serat. Dan makan malamnya kami ada nasi, sawi tumis, sama ikan goreng. Nasinya 2 centong, sawi tumisnya 2 sendok, ikan gorengnya 1 ekor. Karbohidrat yang dimiliki adalah 54,04, lemak 7,02 gram, proteinnya ada 25,04 gram, kalorinya 194 dan serat. Dan ini kan, berapa kebutuhan kalori untuk remaja seusia kalian? Jelaskan mengapa kebutuhan tersebut penting untuk dicukupi. Energi laki-laki 2.676 KKL dan perempuan 2.125. Protein laki-laki 66 gram dan perempuan 59 gram. Lemak laki-laki 89 gram dan perempuan 78 gram. Karbohidrat laki-laki 368 gram dan perempuan 262 gram. Serat laki-laki 37 gram dan perempuan 30 gram. Air laki-laki 2.200 ml dan perempuan 2.100 ml. Setelah melakukan ini secara berkelompok, tulislah hal yang menyenangkan dan menghambat kalian untuk menyusun kebutuhan makanan seimbang. Hal yang menyenangkan adalah kita dapat mengetahui kebutuhan kalori yang kita butuhkan sehari-hari. Dan yang menghambatnya adalah salah satu kelompok kami tidak membawa buah. Pertanyaan dari kelompok lain. 3. Kalau ibu perhatikan ya, dari kelompok berapa tadi? 3 ya? Ya. Kelompoknya Nuzulia, Zainatus ini mereka sudah cukup bagus. Porsinya itu pas antara sayur, nasi dengan protein, karbohidrat dan proteinnya itu pas ukuran makanannya. Kalau tadi itu ada beberapa kelompok yang kebanyakan karbohidratnya, tapi protein dan sayurnya itu masih sedikit. Jadi menu seimbang itu porsinya harus pas antara karbohidrat, sayur itu adalah sumber serat ya, dan proteinnya. Alhamdulillah ini karena anak kita anak pulau, ya bawahnya apa? Ikan. Kalau ini alhamdulillah ikannya besar ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok terakhir. Ini kelompok berapa? 4 ya? Wajib harus banyak makan yang mengandung kalori. Oh iya. Tapi kecil-kecil, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang LKPD tentang makanan. Hasil penyusun menu makanan kami. Di pagi hari, jenis hidangan ada nasi, tempe, ikan bilis, ayam goreng, dan air putih 240 mililiter. Yoi. Iya, harus Indonesia banget. Untuk takarannya, nasi 1 mangkok, tempe 3 potong, ikan bilis 15 biji, ayam goreng 1 potong. Untuk keterangannya, karbohidrat sebesar 230 gram total,
lemak, kalori sebesar 174 gram total, dan natrium dan kalsium. Untuk siang, jenis hidangannya ada telur, tempe, sayur, nasi, dan susu. Takarannya, telur 1 buah, tempe 4 potong, sayur segitu, nasi 1 piring, susu sebesar 125 ml. Untuk keterangannya, karbohidrat total 230 gram dan protein sebesar 91 gram total. Kalori sebesar 162 gram total, dan juga ada vitamin B1, B2, B3, dan B6. Untuk makan malam, jadi hidangannya ada nasi, rendang, sayur, dan sayur kangkung. Untuk takarannya, nasi 1 piring, rendang 2 potong, sayur kangkung. Ya. Untuk keterangannya, karbohidrat sebesar 120 gram, lemak 12,4 gram, protein 32 gram, kalori sebesar 440 gram. Berapa kebutuhan kalori untuk remaja seusia kalian? Jelaskan mengapa kebutuhan tersebut penting untuk dicukupi. Jadi pada dasarnya remaja membutuhkan kalori sebanyak 2000 hingga 2650 per hari. Karena untuk mencukupi kebutuhan energi kita sehari-hari. Hal ini juga mengapa kalori yang dibutuhkan remaja sangat tinggi. Karena di masa ini kita lebih banyak beraktivitas. Setelah melakukan kegiatan ini secara berkelompok, tulislah hal yang menyenangkan dan menghambat kalian dalam menyusun menu makanan seimbang. Mungkin yang menghambat adalah bagaimana kita menjaga kebutuhan tubuh kita terhadap kegiatan kita sehari-hari. Namun hal ini juga yang cukup menyenangkan bagi kami adalah kini kami lebih sadar terhadap apa yang kami makan dan apa yang tubuh ini butuhkan. Adakah dari kelompok lain yang mau bertanya? Ada. Kalau dari Ibu tadi dari semua kelompok menunya yang paling mewah itu kelompok ini. Wow. Daging ya di bawah. Bermodal dikit, oi, bermodal. Semua kelompok bagus, cuma ada yang ya. Oke, ada pertanyaan nggak dari kelompok lain? Kenapa sarapan paginya nasi goreng? Kenapa sarapan paginya nasi goreng? Kalau ada nasi goreng kenapa harus makan roti? Kalau ada nasi goreng kenapa harus makan roti? Oh ya kan kearifan lokal. Coba kalian hitung, tapi nasi gorengnya nggak terlalu banyak, jadi kalorinya nggak terlalu banyak. Iya. Bukan memang. Kalau gitu sudah. Oke, sekian dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok 4 terakhir. Tepuk tangan untuk semuanya karena sudah maju. Oke, dari Ibu akan menganalisis atau mengevaluasi dari hasil kelompok yang maju. Dari kalian sudah menyusun menu makanan, tolong perhatikan. Menurut Ibu, dari kelima kelompok yang paling bagus itu menunya yang penyusunannya seimbang itu ada kelompok 3. Kemudian yang kedua itu ada kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Kemudian yang ketiga, yang ini tadi menunya apa ini tadi? Ayam Bu, nggak ikan ya, soalnya. Ya, kelompok selanjutnya yang terbaik ketiga ini kelompok 1. Bagus. Kelompok 2 dan kelompok 4 juga sama-sama bagus, tapi harus dilengkapi lagi porsinya harus sesuai dengan kebutuhan kalori kalian. Ya. Dengarkan, perhatikan Habibi, Dudo, semuanya perhatikan dulu. Nah, dari hasil analisis dan evaluasi, mohon nanti ditingkatkan lagi. Kalian harus memperhatikan kalori yang masuk ke dalam tubuh kalian itu per harinya jumlahnya berapa. Jangan hanya asal memenuhi kalori, tetapi kalian tidak memperhatikan nutrisinya.
Nutrisi itu 60-70% karbohidrat itu harus terpenuhi. Sisanya 10-15 itu protein, sisanya lagi sekitaran 10 juga sampai 15 itu adalah sisanya lemak. Jadi kalau dalam isi piringku menurut Kementerian Kesehatan, kita makan nasi kalau piring itu kan bulat kan, nasi itu jumlahnya 1/4 dari piringnya. Kemudian yang setengah itu adalah jumlah proteinnya, dan yang 1/4-nya lagi itu adalah jumlah seratnya atau sayurnya. Nah itu menurut isi piringku sesuai dengan Kemenkes. Itu ya. Ini harus diperhatikan. Kalau pengen lebih tahu lagi berapa jumlah kalori, kalau ini kan tadi Ibu hanya meminta kalian menyusu menu makan seimbang, bukan menghitung kalori. Kalau pengen tahu lagi berapa kalori yang masuk dalam tubuh kalian, bisa kalian hitung. Jadi nasi itu ditimbang dulu. Per 100 gram nasi itu kalorinya sekitar 125 kalori kalau nggak salah di buku paket. Kemudian protein hewani, protein nabati itu juga ditimbang per 100 gram biasanya. Kalorinya itu jumlahnya berapa. Kalau misalkan susu dalam kemasan, itu ada di kemasannya. Berapa kalori susu, contohnya tadi mana? Nah contohnya ini. Ini ada susu Frisian Flag, dia kemasan 225 ml. Di sini sudah ada keterangannya, kalorinya itu sekitar 150 kcal. Kcal itu adalah kilokalori. Jadi kalau kalian sehari misalkan mengkonsumsi 4 kotak, berarti berapa kalori? 150 kalori dikalikan 4, berarti berapa? 600. Jadi 4 kotak susu ini udah 600 kilokalori. Itu udah setengah, udah lebih. Jadi makanya kalau ada beberapa orang yang diet itu namanya pakai defisit kalori. Kalorinya dikurangin. Kalau orang yang obesitas atau mengalami kegemukan itu biasanya dia makannya lebih dari jumlah kalori yang dia makan sehari. Tadi kalian menyebutkan berapa idealnya kalori yang masuk ke dalam usia remaja seperti kalian? 2000 kilokalori. Minimalnya berapa? 1.500. Nah, apa yang terjadi dengan tubuh kita kalau misalkan kalian mengkonsumsi kalorinya yang masuk dalam tubuh kita itu di bawah jauh standar. Misalkan kalian sehari ini cuma makan susu 4 kotak doang. Kira-kira gimana? Apa, Quinta? Ya, kurang energi, lemes. Dan akan terjadi kerusakan organ sistem pencernaan kita. Itu ya. Oke, tadi alhamdulillah kelompok setiap masing-masing kelompok sudah menjelaskan dengan cukup bagus dan baik. Selanjutnya kita masuk ke akhir pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu akhiri, seperti biasa nanti di akhir pembelajaran Ibu akan mengadakan namanya tes evaluasi yang akan Ibu kirimkan di link grup WA. Sebentar. Kalian namanya kelompok apa ya? Biologi 10 IPA. Silakan kalian buka HP-nya masing-masing untuk mengerjakan soal yang akan Ibu kirim lewat WA. Tunggu ya. Oke, tolong bukunya ditutup. Saya harap kalian mengerjakannya secara jujur. Ibu sudah kirim link evaluasinya di grup, silahkan kerjakan. Ya, LKPD-nya yang halaman terakhir jangan dikumpulkan karena itu berkaitan dengan tugas. Silakan kerjakan, Ibu kasih waktu 1 menit atau 2 menit ya. Sudah saya kirim di WA, silakan kerjakan. Melalui Google Form ya. Kok pecel lele?
Sudah? Sudah selesai? Oke, kalau sudah silakan langsung dikirim jawabannya untuk mengetahui skor kalian yang sudah kalian peroleh berapa. Baik, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu pengen ada salah satu di antara kalian yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa kira-kira? Oke, silakan Nuzulia. Simpulkan, berdiri Nuzulia. Ini sini. Ini sini. Maju, Bu. Nah, silakan Nuzulia. Cantik-cantik dulu. Soalnya keras ya. Coba. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah makanan berfungsi sebagai sumber energi, zat pembangun tubuh, dan pelindung tubuh. Zat makanan yang diperlukan oleh tubuh kita dan harus tersedia di dalam bahan makanan yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Fungsi karbohidrat antara lain sebagai sumber energi, penyusun molekul lain, komponen sel, dan membantu pencernaan makanan. Fungsi lemak sebagai sumber dan cadangan energi, insulator dari suhu dingin, penyusun komponen sel terutama membran sel, dan pelarut vitamin. Protein memiliki fungsi yang sangat penting dalam pertumbuhan karena protein merupakan zat pembangun sel-sel tubuh. Vitamin dan mineral merupakan senyawa yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah tidak banyak, tetapi harus selalu tersedia dalam tubuh. BMI atau Body Mass Index adalah ukuran untuk menilai proporsionalitas perbandingan antara tinggi dan berat badan seseorang. Terus ada BMR, basal metabolic rate, adalah kebutuhan energi minimal yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan proses tubuh yang vital dalam keadaan istirahat total dan berada pada suhu ruangan yang normal. Oke, alhamdulillah tadi kesimpulan dari Nuzulia. Tepuk tangan untuk Nuzulia sudah menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Baik, Ibu pengen merefleksikan setelah udah disimpulkan, Ibu pengen merefleksikan kegiatan pembelajaran hari ini. Ada yang mau menyampaikan kesan dan pesan? Tadi udah ya. Tadi kan kalian sudah menyebutkan kan hambatan dan apa tadi? Hal-hal yang menyenangkan ketika kalian berdiskusi menyusun makanan sudah ya tadi ya. Ada yang katanya kelompoknya nggak bawa makanan. Ada lagi yang menyenangkan karena tadi kalian jadi tahu menu makanan yang seimbang yang harus dikonsumsi gitu ya. Jadi menu makanan itu harus mengandung yang namanya karbohidrat, lemak, protein, mineral, serta serat ataupun ada juga yang namanya vitamin gitu ya. Baik, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu ingatkan untuk di pertemuan selanjutnya itu kalian akan kita belajar tentang organ-organ pencernaan. Hari ini kita sudah menyusun menu makanan. Nah, setelah menyusun menu makanan, otomatis makanan tersebut akan kita konsumsi, ya apa tidak? Nah, setelah dikonsumsi itu akan diolah oleh tubuh. Nah, itu di pertemuan selanjutnya nanti kita bahas organ-organ pencernaan. Terus kemudian jangan lupa untuk tugasnya di LKPD di halaman terakhir, itu kalian membuat video praktikum uji makanan. Ya, contohnya seperti di link YouTube yang ada di LKPD. Kemudian tugasnya nanti jangan lupa di-upload di YouTube. Sama ya, ini tugasnya per kelompok. Nanti berarti Ibu akan ngoreksinya atau melihat video kalian melalui link yang akan kalian kirim grup kalau sudah selesai. Kira-kira ada pertanyaan mengenai tugas? Sudah cukup paham? Tugas itu paling lambat berarti nanti hari Kamis ya. Hari Kamis di pertemuan kita. Baik, kalau begitu untuk mengakhiri pembelajaran hari ini tadi sudah dibuka dengan doa. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini juga dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Bima, oke gantian. Bima silakan. Bersiap.
Sebelum mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan hari Kamis. Terima kasih kelas 11 IPA. Tepuk tangan untuk kalian semua. Mantap, top.